Sebagai orang Indonesia, tentunya saya suka bercanda atau mempunyai selera humor yang tinggi. Tetapi saya pikir bercandaan orang Indonesia itu masih teranggap primitif, kuno, dan masih mengutamakan komunikasi lisan. Kenapa? Karena ketika orang Indonesia itu bercandaannya itu masih menggunakan komunikasi verbal atau lisan. Di dunia lain saja kita lihat beberapa pelawak-pelawak atau komedian itu menggunakan bahan bercandaan yang bersifat gestural, atau kita lihat gerakannya, perilakunya, tingkah lakunya bisa bikin mengocok perut kita atau mengundang gelak tawa. Sedangkan orang Indonesia itu masih mengutamakan komunikasi lisan, ejekan, sarkasme, sinisme, yang itu terkadang juga bisa menimbulkan kontroversi. Mungkin takjub ya. Nah, apakah di luar negeri sana itu yang sebenarnya orang itu bercandaannya memungkinkan untuk menggunakan bercandaan yang bersifat lisaniyah atau menggunakan bahasa verbal, tapi mengapa mereka itu menggunakan gestur atau tingkah laku yang mengundang gelak tawa? Kita ketahui contohnya seperti komedi Laurel dan Hardy, komedi Charlie Chaplin, Mr. Bean yang diperankan oleh Rowan Atkinson, dan yang terakhir ini adalah Kabilame. Kabilame sendiri merupakan TikToker asal Italia yang dimana dia kehilangan pekerjaan akibat PHK, dimana wabah corona yang melanda Italia membuat dia di PHK dan dia memutuskan membanding setir untuk menjadi TikToker. Pada 1 bulan pertama dia itu masih mendapatkan 1 follower, tetapi lambat laun karena konsistensinya Kabilame sampai sekarang dengan video bercandaannya yang mengundang gelak tawa, kita melihat mukanya Kabilame dan tingkah lakunya saja bisa bikin mengocok perut kita. Akhirnya sukses sampai sekarang, dan itu tanpa mengeluarkan suara sekalipun Kabilame bisa mengundang gelak tawa kita semuanya. Mengapa bisa begitu? Apakah dunia yang ada di Indonesia ini adalah dunia bercakap-cakap? Saya sendiri ini juga bercakap-cakap. Di Indonesia itu dunia yang bersifat bercakap-cakap atau bersifat komunikasi verbal itu sangat laku pasarannya. Ustadz-ustadz juga laku, pelawak yang mengejek-ngejek itu juga laku, dark jokers itu laku, motivator laku, apalagi pokoknya lainlah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat mengeluarkan suara lisan dari mulut atau bersifat komunikasi verbal itu sangat laku sekali. Nah, ada apa sebenarnya Indonesia? Kenapa kok harus menggunakan komunikasi verbal agar menjadi tokoh? Tetapi di sisi lain Presiden kita, Bapak Joko Widodo, itu lebih menonjolkan kerjanya daripada banyak bicara. Apakah ini menunjukkan kesempatan kita agar lebih pintar dalam berbicara? Yang sebelumnya kita jarang sekali untuk berbicara, akhirnya di zaman sekarang yang mempunyai akses informasi yang sangat mudah sekali ini, kita bisa berbicara di muka umum. Mari kita latih. Silakan untuk teman-teman semuanya yang ingin berlatih public speaking, bicara yang bagus, struktur bicaranya yang tepat seperti itu agar bisa menjadi pembicara yang terampil, hebat, dan bisa menguasai bahasa. Bahkan silakan Anda bisa les atau mencari mentor dalam public speaking seperti itu. Kembali ke seperti tadi, kenapa Indonesia itu apa-apa itu basicnya harus komunikasi verbal. Yang jelas Indonesia adalah negara yang mempunyai masyarakat yang banyak, dan kebetulan juga budaya Nusantara yang sejak zaman dahulu itu adalah budaya gotong royong yang meniscayakan individu satu dengan individu yang lain itu saling berkomunikasi. Bahkan tulisan sendiri itu muncul belakangan daripada apa yang dikatakan secara lisan, ya. Tulisan itu muncul belakangan. Masyarakat kita adalah masyarakat yang jarang sekali mengenal tulisan. Makanya pada waktu zaman Orde Baru itu masih ditemukan warga yang buta huruf, atau angka buta huruf pada zaman dahulu itu ya masih tinggi. Mungkin sekarang juga masih ada yang buta huruf. Ya, ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia masih mengutamakan komunikasi lisan sebagai bentuk bercakap-cakap antar individu satu dengan individu yang lainnya, tetapi menomorduakan atau bahkan mengabaikan suatu interpretasi dari komunikasi lisan dalam bentuk tulisan. Sering sekali kita tidak mengenal tulisan, kita lebih duluan
dalam berbicara, menemukan kosakata dari hal-hal yang eh, terucap dari mulut, bukan apa yang terpikirkan lalu kita tulis. Seperti itu. Intinya itu. Kenapa masyarakat Indonesia suka berbicara? Karena kita masyarakat yang berjiwa gotong royong, dan antar satu individu dengan individu yang lain itu dibutuhkan suatu komunikasi. Dan kebetulan juga komunikasi lisan di Indonesia itu lebih cocok digunakan daripada komunikasi tulisan. Anda di Indonesia menggunakan komunikasi tulisan, dikirain nanti Anda bisu atau tidak bisa ngomong. Kenapa kok kamu pakai komunikasi tulisan? Kenapa kamu kok pakai memo gitu? Padahal itu hal yang lumrah di luar negeri. Misalnya ada kunci ketinggalan gitu, ada sesuatu yang tertinggal dan itu harus berpesan kepada anaknya. Nah itu si orang tua harus meninggalkan memo di pintu, itu hal yang biasa. Kalau kita di sini kita menggunakan memo karena lagi ilfil gitu, kita menggunakan memo, dikirain orang aneh gitu. Nah, saya pikir juga kabilame kalau di Indonesia juga tidak bakal terkenal dan akan dianggap orang aneh, tidak akan laku pasaran kabilame di Indonesia. Kalau kabilame orang Indonesia, karena apa? Karena masyarakat kita itu basicnya adalah masyarakat yang basic, yang komunikasi secara verbal, lisan. Mengenal tulisan itu belakangan, dan kita adalah masyarakat yang malas mentranskrip hal yang bersifat lisan menjadi tulisan. Seperti itu. Apakah budaya kita harus stagnan sedemikian rupa? Apakah boleh kita berubah secara cepat agar kita terburu-buru untuk mengenal tulisan? Mari kita pikirkan ulang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.